Ya Allah, kebakaran, astagfirullah. Pak, mesin cuci Pak tarik Pak. Mesin cuci, kalau saya tarik. Mesin cuci ya. Pada siang hari, Selasa 25 November pukul 1 siang, perjalanan investigasi kami dimulai dari sebuah desa kecil di Kecamatan Petir. Jalan yang kami lewati menjadi salah satu penyebab hangusnya rumah korban. Jalan sempit yang menjadi bagian dari investigasi kami untuk mengetahui kronologi kebakaran ini. Saat melangkah lebih dekat, dinding-dinding yang sudah berubah menjadi warna hitam terbakar menyambut kami. Kayu berdiri rapuh seperti saksi bisu yang tak terselamatkan. Puing-puing berserakan di sepanjang jalan setapak, seolah menceritakan kembali detik-detik kronologi yang terjadi malam itu. Aroma asap masih tertinggal pekat di udara menusuk hidung, seolah mengingatkan kami bahwa peristiwa ini bukan tragedi biasa, tapi luka yang membekas pada sebuah keluarga. Saat perjalanan investigasi kami dimulai, mencari yang sebenarnya terjadi, siapa yang terdampak, dan mengapa penanganan yang seharusnya membantu tetapi malah menjadi penyebab pada kebakaran ini. Kebakarannya sekitar ba'da maghrib ya, setengah 7. Kebetulan di sini ada yang perempuan doang, anak saya yang kedua. Yang saya sama istri kan lagi pengajian, saya lagi tahlil, lagi takjiah di kampung sebelah. Kebetulan anak yang kecil juga, yang kecil ngikut sama yang besar. Cuma di sini si teteh doang sendiri lagi tidur posisi. Kronologinya kebetulan saya lagi tahlil sekitar jam 7, jam 7:05 kalau nggak salah. Itu kan lagi nanggung ya, lagi tahlil. Nah, di situ ada kabar. Kebetulan yang yang kena musibah juga ini lagi tahlil bareng sama saya. Gitu, terus anaknya nyamperin kan. Cuman begitu pas kita lagi tahlil kan nggak harus fokus ke itu kan maksudnya gitu. Nah, di situ setelah beres tahlil kedengaran ada itu kebakaran. Nah, di situ juga lebih meyakinkannya ada mobil damkar masuk, cuman mobilnya gede, jadi nggak nyampe ke sini. Tapi kebetulan warga yang pada masih sore kan pada bangun ya, ngebantu nyiramin gitu sampai padam. Alhamdulillah nggak ngerembet karena ada ternak ya di pinggirnya itu, alhamdulillah nggak rembet gitu. Cuman gitu doang sih. Waktu pas saya tengok habis pulang tahlil ya udah ramai, udah beres juga, kebakarannya udah padam. Pas rating listrik kayak begini nih, kan dulu kalau kipas angin kan nggak pernah dicopot tuh, kipas angin sama TV kan nggak pernah dicopot, mungkin meleleh kali. Ada angin sih, angin ada, cuma hujan belum. Paling yang udah kejadian baru hujan. Ya, cuma luka bakar dong sedikit. Sejauh ini Udah nggak. Ya, kalau penyebabnya
perkiraan mah dari konslet. Banyak yang ini karena kan di situ waktu kebakaran kebetulan keluarganya pada nggak ada. Ada yang satu yang wanita yang perawan yang cewek, nah cuman satu kebetulan lagi tidur, tapi alhamdulillah kebangun langsung keluar kayak gitu. Alhamdulillah nggak ada. Kalau untuk korban apa nggak ada. Alat seadanya, pakai ember gitu, pakai apa aja pokoknya, yang penting api itu nggak menjalar aja. Airnya dari mana? Dari sini sebelah, dari ada balong sebelah. Lagi banjir ya balong. Ya, sempat disiram gitu, kesiram. Kalau nggak siram habis. Ya semaksimal mungkin begitu ada laporan dari warga kita berangkat, tanpa harus kita langsung berangkat, langsung aja, karena udah kelihatan ada kebakaran gitu. Kita sebagai petugas damkar udah pasti meluncur gitu kan, dari Danro ke kepala pos kalau Langsung kepala. kalau koordinasi kayak gitu mah. Kalau sebagai anggota mah ya kita harus siap aja gitu kan. Damkar ini bagian dari SPM. SPM itu standar pelayanan minimal, artinya urusan wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah memenuhi pelayanan terhadap masyarakatnya. Tapi kita juga memahami bahwa kondisi anggaran pemerintah daerah kita masih belum support ya, sehingga ya kita laksanakan walaupun dengan sarana prasarana yang ada, ya tetap kita maksimalkan gitu, pelayanan. Kalau untuk laporan sih semuanya gak benar teh. Cuman kemarin itu begitu datang ke sini, maksud kita tuh biar kesananya tuh bareng ke lokasinya. Itu mah pas kita keluar beres pakai baju doang udah nggak ada gitu. Nggak miskom gitu. Kalau kemarin kita nelpon ke siapa, nggak ada nomornya. Ada orangnya ke sini, udah pulang, udah kesana lagi gitu kan. Bingung kita, bakarannya di mana ini? Jangan sampai muter-muter gitu. Taunya di belakang pos ke situ, Cidokdok. Jalannya sempit. Udah ada. Tambah lagi mobil dari Serang, mobilnya gede, kan nggak masuk ya mobil gede. Dari situ juga udah gimana ya? Ada mobil juga tetap nggak masuk gitu kan, sama aja. Penanganan pertama pemadaman api dilakukan oleh warga sekitar. Pada saat itu, mobil unit damkar pusat tidak bisa masuk ke lokasi kejadian karena sulitnya akses menuju lokasi. Menurut Pak RT, penanganan anggota damkar petir cukup baik karena pada saat anggota mendapatkan laporan kebakaran langsung sigap untuk memberikan penanganan namun tanpa unit mobil. Pak RT juga berharap pemerintah daerah segera menghadirkan kembali mobil pemadam berukuran kecil agar kejadian serupa dapat ditangani lebih cepat. Namun, penanganan kebakaran di pos damkar petir saat ini menghadapi sejumlah kendala serius. Unit mobil pemadam kebakaran sudah hampir 2 bulan rusak dan berada di bengkel. Pada kejadian kebakaran, laporan yang masuk pun tanpa informasi yang jelas karena pelapor langsung pergi. Sehingga petugas baru mengetahui titik kebakaran setelah mencari ke kampung Cidokdok. Cuman kendalanya sih nggak punya unitnya lagi di bengkel itu doang. Pasti bawa ke Serang itu, kalau nggak salah. Di Serang ya, karena kalau di sini makan pos ya, buat apa? Backup. Ketika ada kebakaran kan kalau dari Serang ke sini udah pasti habis kan, jauh dari perjalanan. Nah itu kita backup di sini. Rusak ya, kalau nggak rusak pasti di sini teh mobil. Pengennya mah ada gitu kan, biar enak gitu, kita piketnya ada unit mah kan ada senjata gitu. Iya, kalau kayak gini kan bingung.
ada kebakaran kita bawa motor gimana gitu kan. Namanya warga mah kan taunya kita di sini harus ada terus standby buat ada mobilnya gitu. Kurang tahu sih ya, karena kita juga pengennya mah cepet gitu kan, namanya mobil standby di sini gitu. Sama saya juga sebagai anggota, kalau nggak ada unit mah was-was gitu. Takutnya warga kesini kan minta tolong, kita nggak ada unit mau ngomong apa gitu. Paling naik motor juga kayak kemarin, sama telepon yang di pusat ngabarin biar mobil damkarnya masuk gitu. Kurang kalau untuk fasilitas mah. Pokoknya STT juga bisa lihat sendirilah keadaannya kayak gini gitu. Dari mulai APD semua. Apalagi kayak APD. Iya. Jadi jadi saya mah nggak bisa nyebutin ya, lihat aja kondisinya di sini kayak gini. Dengan seadanya lah. Itu juga kemarin alhamdulillah tuh dapat APD 3 setel dan ya 3 setel per jaket sama sepatu tambahan. Kalau untuk ngajuin itu mah setiap ada yang kurang itu pasti ngomong ke pimpinan dulu ya. Tapi selebihnya itu mah kurang tahu dari sananya gitu. Kan sebagai anggota mah di sini ada yang kurang ngomong, ada yang kurang ngomong. Selebihnya ya pimpinan. Tunggu aja gitu. Iya, tunggu aja nanti juga ada. Kemarin yang baru dapat per jaket itu tuh, per jaket sama sepatu tuh yang baru. Kalau kita bicara regulasi nih ya, sektor itu harus terbangun satu kecamatan, satu sektor. Ya, satu kecamatan, satu sektor dengan 2 unit. Idealnya kalau kita bicara ideal ya, tapi kan kita tahu sendirilah unit damkar itu bukan barang yang murah ya untuk kita bisa adakan sekaligus gitu. Tapi mudah-mudahan bertahap lah, kita mudah-mudahan ada aware dari pemerintah daerah. Yang pasti sih kita tetaplah walaupun dengan sarana prasarana yang ada ya kita maksimalkan untuk pelayanan minimal itu. Nah itu, jadi kalau kita bicara regulasi, memang Kabupaten Serang ini masih belum ideal gitu ya, dengan 4 pos dan 1 mako. Kalau untuk damkar nggak begitu telat sih. Kalau telatnya itu cuman posisinya, jalannya yang bikin telat. Kalau damkarnya dari itu udah menyampe ke sini dalam hitungan berapa menit lah. Cuman kan posisi dari petir ke sini kan jalannya kecil, aksesnya itu yang nggak ini. Kalau untuk damkar ya saya kira ya responnya cepat. Cuman kan posisi yang nggak ngedukung gitu. Kalau saya rasa cepat sih responnya, bagus. Saya nggak buat, saya juga lihat sendiri soalnya, tahu sendiri. Jadi saya jauh ini ya lumayan garcep penanganan itu. Kalau untuk ya standar lah gitu, nggak berlebihan, nggak kurang juga untuk pelayanan. Dan namanya juga di kepemerintahan ya, kita juga bisa memaklumi tingkat padat kesibukan tapi untuk itu lumayan garcep. Ya mungkin dekat juga, dari kecamatan dekat, mungkin dari dekat. Tapi alhamdulillah dari dinsos, dari kecamatan, dari apalagi desa Palura gitu kan. Alhamdulillah cepat responnya. Langsung pada nengok gitu, pada antusias. Ada Kapolsek kesini, Kapolres kesini. Begitu malam itu pada kemarin sih Kapolsek. Pagi-paginya kan ada rencana dari Bupati kesini, akhirnya nggak jadi. Pada kesini semua, banyak yang kesini. Ya, ada dinsos indikasi ini itu
alas tidur tuh, tikar itu tuh, busa itu bansos dari Kapolsek juga dapat, aqua sama apa ya, sama minyak, sama Indomie dari Indomie telur. Terus ada yang nyumbang baju dari Kapolres ya, baju sama PLN malam itu langsung ke sini, kan redup semua. Jadi istilahnya instalasi listrik, jadi ke semua kan, jadi ada yang lapor kali, atau di sini kali. Titik ininya di sini, titik permasalahannya di sini dikit. Nah, diputus langsung sama dia. Tapi besoknya dipasang lagi. Banyak surat-surat jasa anak dari SD, SMP, SMA, terus sertifikat, surat-surat motor. Ini kayak lagi ngurus ya surat motor, cuma sulit minta. Itu BPKB susah. Kalau SNK masih bisa cepat gitu, cuma BPKB yang lambat, banyak persyaratannya. Ya kalau perkiraan kalau buat surat-surat aja sih, kemarin aja ngurus saya habis banyak juga tuh surat-surat, baru SNK sama KTP sama itu doang. Ini belum surat tanah mah belum. Ini belum. Ya habis lah bangsa 60 jutaan mah habis. Sama barang-barang di dalam kan barang-barang banyak. Terdengar sangat jelas informasi dari Subkabid Kebakaran Pusat Kabupaten Serang bahwa pelayanan kebakaran di Kecamatan Petir masih jauh ideal. Keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya manusia, serta belum mandirinya kelembagaan damkar menjadi hambatan utama dalam pemenuhan fasilitas dan peningkatan kualitas layanan. Meski begitu, petugas tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan sumber daya yang ada, sambil berharap pemerintah daerah dapat mempercepat perbaikan sarana, terutama penyediaan unit pemadam kebakaran yang sangat dibutuhkan. Jadi anggaran yang kita dapat dari pemerintah daerah dari alokasi APBD itu hampir sebagian besar ya itu untuk membiayai personil kita gitu. Jadi kalau untuk saat ini ya, mudah-mudahan ke depan sih APBD kita bisa meningkat, bisa support untuk ke hal-hal lain kaitan dengan sarana prasarana. Jadi ya memang kalau tahun ini sih kita ada support untuk sarana prasarana, tapi itu pun masih terbatas. Jadi belum bisa memenuhi kebutuhan untuk semua. Tapi anggaran kita ya saat ini untuk 2025 itu lebih banyak untuk honor dari tenaga-tenaga non ASN kami. Iya, saat ini kita dibiayai oleh APBD. All that. Ya, dari APBD. Karena kan kita bukan organisasi laba ya, bukan. Jadi memang pendanaannya dari pemerintah daerah. Jadi kita dari anggaran pemerintah daerah untuk membiayai tenaga-tenaga non ASN kita saat ini ya. Mudah-mudahan sih ke depan APBD kita support nih, APBD kita ada kenaikan, mudah-mudahan ya, harapan kita semua, sehingga bisa kita usulkan untuk pemenuhan sarana prasarana. Kalau pengajuan kita sudah, kalau usulan kita sudah, akan dari Bapeda ada surat ke kami untuk usulan ke Kemendagri, kita sudah usulkan. Kalau realisasi kita tidak tahu ya kalau realisasi, tapi terakhir
kami diundang oleh Kemendagri terkait dengan penguatan sumber daya aparatur pemadam kebakaran. Jadi pada kesempatan itu dari Kemendagri menyampaikan bahwa 2026 kemungkinan damkar mendapat prioritas dari Kemendagri ya. Dari Kemendagri ini mendapat prioritas untuk sarana prasarana. Tapi kita tidak tahu karena Kemendagri itu kan skupnya nasional Indonesia. Apakah kami menjadi bagian gitu yang nantinya akan menerima support dari Kemendagri atau tidak? Ya kami tidak tahu. Tantangan terbesar saat ini adalah kalau saya cermati sebetulnya 3. Satu, sumber daya manusia, SDM kami, karena damkar itu walaupun kita sering melakukan penanganan kebakaran, damkar itu membutuhkan keahlian khusus. Jadi siapa saja bisa sebetulnya pegang nozzle, tapi kan tidak punya keahlian, tidak punya keterampilan khusus. Nah ini yang membedakan damkar ya. Jadi damkar itu perlu keahlian khusus. Yang kedua adalah sarana prasarana. Jadi pemenuhan ideal tadi yang saya sampaikan berkaitan dengan regulasi bahwa setiap kecamatan itu harus punya WMK, wilayah manajemen kebakaran, di mana di situ idealnya ditempatkan di satu kecamatan itu satu sektor dengan 2 unit. Nah, sementara kami ini baru ada 4 sektor dari 29 kecamatan. Artinya ya teman-teman bisa membandingkan ya. Nah itu tantangan kita. Itu jadi anggaran, kemudian peningkatan SDM dan sarana prasarana. Ya harapannya Ibu mudah-mudahan pihak pemerintah bisa secepatnya ikut sesuai dengan janji beliau aja yang pas kita Ibu kena musibah katanya mau dari Basnas apa parking katanya yang turun ya. Ya mudah biar kita nggak ke hujan aja yang sedih mah. Anak-anak turun di bawah banjir. Akhirnya tidurnya duduk. Tidurnya duduk nggak bisa tidur badannya karena banjir itu. Ya mudah-mudahan secepatnya pemerintah bisa ikut memperhatikan rakyat yang kena musibah. Ya, jadi Ibu ya secepatnya dengan janji beliau aja katanya mau ada dari Basnas, katanya nanti ada itu. Ya yang penting kita tempatnya yang selayaknya untuk manusia aja. Iya benar. Ya gitu. Karena ini kan musibah bukan kehendak kita ya pada Allah. Bukan keinginan manusia itu yang musibah. Mudah-mudahan ternyata buat Ibu Bupati kalau dan pemerintah. Saya sih harapannya ya lebih ke di petir tuh ada standby, tapi yang kecil juga nggak apa-apa ya untuk masuk akses aja gitu. Kalau kegedean juga kan susah sulit juga. Apalagi di sini dekat pasar ya barangkali kan musibah nggak ada yang tahu kan. Kalau habis ngambil dari kota kan ya kelamaan gitu. Ya harapan aja sih ke situ. Terus ada damkarnya misalkan di pasar di petir ada di kecamatan ya misalkan ada kebakaran lagi ya mudah-mudahan lebih cepat gitu. Nah harapan kami juga dari masyarakat mulai aware nih. Kami support ketika masyarakat ada kegiatan yang membutuhkan sosialisasi dari kami misalnya ya. Nah kan ini kolaborasi ini yang pengen kita bangun sebetulnya. Jadi masyarakat punya kegiatan apa, kemudian ingin ada sosialisasi dari kami, itu kami terbuka. Itu kami siap datang ke sana untuk memberikan sosialisasi.
kalau dari kami kan berhubungan dengan anggaran yang terbatas, itu yang menyebabkan kita agak terkendala. Tapi kalau misalnya dari masyarakat atau dari pemerintah desa misalnya, pemerintah desa kemudian mengumpulkan Karang Taruna misalnya ya, Karang Taruna lalu pengen ada sosialisasi terkait dengan penanganan kebakaran, itu dari kami, hubungi kami akan siap meluncur ke sana untuk memberikan sosialisasi itu. Jadi kerjasama seperti ini yang kami harapkan sebetulnya dari masyarakat gitu ya. Jadi kan kita bisa memberikan sosialisasi, masyarakat mendapatkan pemahaman sehingga ketika terjadi 65 gitu, masyarakat bisa menangani itu secara mandiri dalam kondisi yang masih dini gitu. Nah, ini gitu. Harapannya mah semoga dilengkapi lah dari mulai sarana prasananya gitu kan, sama kesejahteraannya juga kan dilengkapi. Udah situ doang. Anggota mah semangat terus pokoknya. Pesan buat masyarakat mah ya, kalau ada apa-apa mah telepon aja, kalau nggak datang ke pos. Kalau misalkan ada ular ada apa gitu, ada kebakaran juga, saya pasti berangkat, tapi paling pakai motor kayak kemarin. Karena kondisi mobilnya nggak ada kan. Anggota Pos Damkar Petir berharap agar Damkar Serang terus berkembang, terutama Pos Damkar Kecamatan Petir dengan fasilitas yang lebih lengkap, termasuk ketersediaan unit mobil pemadam yang memadai. Mereka juga berharap perbaikan unit yang sudah hampir 2 bulan berada di bengkel bisa segera diselesaikan, karena tanpa unit kemampuan mereka membantu warga sangat terbatas. Iya jelek. Apa sih? Terbengkalai. Keterbatasan fasilitas pemadam kebakaran bukan hanya soal kurangnya armada ataupun fasilitas yang tidak layak, tapi cermin dari kurangnya komitmen pemerintah dalam menjamin keselamatan warganya. Regulasi sudah ada, dana pun sudah dialokasikan, namun tanpa adanya transparansi, publik hanya dapat bertanya-tanya, kemana sebenarnya anggaran itu digunakan. Ketika nyawa dan rumah warga dipertaruhkan, buruknya pelayanan bukan hanya sekedar kelemahan teknis, tapi kegagalan negara dalam menjalankan tanggung jawabnya.